الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Namun masih watabqa lahum alaihi mazalim, namun ternyata masih ada orang-orang yang dia zalimi. Fayutrahu alaihi min sayyiatihim, sehingga kejelekan-kejelekan itu diberikan kepada orang ini. Fayadkhulu bihan nar, dia pun masuk ke dalam neraka. Dan kalau itu terjadi, bukan Allah yang zalim. Allah sudah melipat gandakan amalannya, kebaikannya 10 kali lipat. Tapi tidak mampu kebaikannya itu untuk menutup kezaliman-kezaliman dia. Fahada adluhu, betul-betul ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fadluhu. Dan kalau ada yang Allah selamatkan ke dalam atau dari neraka dan Allah masukkan ke dalam jannah, itu adalah fadluhu, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari dua perkara yang disebutkan oleh Ibnu Rajab ini, semakin jelas ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, bahwasanya masuknya seorang hamba ke dalam jannah itu betul-betul fadlullah wa rahmatuh, dan rahmat Allah. Dan kita pun harus menyadari bahwasanya apa yang bisa kita lakukan minal hasanat, dari kebaikan, wassalihat, dari amalan soleh, itu betul-betul fadlullah, keutamaan dari Allah. Nah, wabillahi taufiq. Belum lagi ma'asyiral muslimin kalau kita berbicara hisab nanti pada hari kiamat. Ini sisi lain yang kemudian Ibnu Rajab mengajak kita untuk merenungkan. Kalau kita sudah berbicara hisab di hadapan Allah Subhanahu, maka ini sisi lain yang betul-betul kita sangat-sangat membutuhkan fadlullah wa rahmatuh. Qala Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa min huna qala Yahya bin Mu'adz, idza basata fadlahu lam yabqa li ahadin sayyi'atun wa idza jaa adluhu lam yabqa li ahadin hasanah. Sungguh kalau Allah Subhanahu wa taala membentangkan keutamaannya atas hambanya, lam yabqa li ahadin sayyi'ah, tidak tersisa sedikit pun kejelekan hamba. Kalau Allah membentangkan keutamaannya kepada seorang hamba, hamba itu seakan-akan tidak punya sayyi'ah, tidak punya kejelekan. Karena Allah ampuni dosanya, Allah lipat gandakan kebaikannya. Lam yabqa li ahadin sayyi'ah. Tetapi sebaliknya, wa idza jaa adluhu, kalau datang keadilan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ditimbang, ya, kejelekan dan kebaikan, dalam keadaan kebaikan sudah Allah lipatkan berapa? 10 kali lipat. Sudah dilipatkan 10 kali lipat. Tetapi jika datang keadilan Allah, wa idza jaa adluhu, betul-betul ditimbang antara kebaikan dan kejelekan dia, dan kebaikan itu sudah dilipat gandakan 10 kali lipat, lam yabqa li ahadin hasanah, tidak tersisa kebaikan dari seorang hamba. Nah, wa aidan faqad sabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man nuqishal hisabu halak. Telah sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan man nuqishal hisabu halak. Siapa yang ketika dihisab itu
nukis, dihitung satu-satu. Satu kejelekan dengan satu kebaikan, satu kejelekan dengan satu kebaikan. Naam, idza auman nukisal hisab, halak, dia akan binasa. Udzib, dia akan diadab. Naam. Beda dengan orang yang dihisab dengan hisaban yasiro, dengan hisab yang yasir. Hanya ditampakkan kejelekannya, mengaku atau tidak, kemudian Allah ampuni, Allah ampuni, Allah ampuni. Nah, bahkan sebagian hamba tidak melihat kejelekannya. Dia tahu berbuat jelek kok tidak disebut. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Itu hisaban yasira. Di dunia, ikhwan, kalau ada seorang yang kemudian diaudit laporan keuangannya, diaudit kinerjanya, pekerjaannya, itu takutnya luar biasa. Padahal manusia bisa dibohongi. Padahal manusia kita bisa berbuat sesuatu, berbuat alasan ini, itu, dan seterusnya, menipunya. Tapi kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, malah uzur, apa uzur lagi? Apa yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu? Nah, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini perkara lain yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, perkara hisab yang akan dihadapi oleh seorang hamba. Wa kharaja Abu Nu'aim min hadithi Ali radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Abu Nu'aim rahimahullah Al-Asbahani meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, secara marfu', auhallahu ila nabiyyin min anbiya'i Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Qul, katakanlah, li ahli ta'ati min ummatik, katakanlah wahai nabi kepada orang yang ahli ketaatan, ahli berbuat taat dari umatmu, la yattakilu ala a'malihim fa inni la uqasu abdan al-hisab yaumal qiyamah asya'u an u'adzibu illa 'adzabtuhu. Janganlah sekali-kali ya orang yang berbuat taat kemudian merasa aman, menyandarkan dan bangga dengan amalannya. Katakan kepada mereka, orang-orang yang ahli taat, orang yang berbuat taat, jangan menyandarkan kepada amalannya. Karena sungguh kalau aku betul-betul menghisab dengan hisab tadi munaqasyah pada hari kiamat, niscaya aku akan mengadabnya. Kalau setiap amalan kebaikan dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, belum dibandingkan dengan sayyi'at. Karena setiap nikmat dari Allah harus disyukuri. Bisakah amalan kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu? Belum dibandingkan antara kebaikan dengan kejelekan. Demikian pula wa qul li ahli ma'siyati, demikian pula katakanlah kepada umatmu yang ahli maksiat, la yulqu bi aidihim, jangan berputus asa dari rahmatku. Fa inni aghfiru dzanbal azim wa la ubali, karena sungguh aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa sebesar apapun. Ketika dia bertaubat atau ketika dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, dosa sebesar apapun selain kekufuran, selain kesyirikan, aku bisa mengampuni, aku akan ampuni, la ubali, aku tidak peduli. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya kalian datang menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a,
dalam keadaan kamu menjumpaiku tidak membawa dosa syirik, tidak mensekutukan aku, ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan mendatangi kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Fadlullah, rahmat Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan orang ini ke dalam neraka. Kamu berbuat dosa, masuk neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan fadl minhu, ampuni orang ini karena dia tidak berbuat syirik. Nah, demikian riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Untuk orang-orang yang berbuat taat, jangan ujub dengan ketaatannya. Untuk orang-orang yang berbuat maksiat, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Wa qala Abdul Aziz ibn Abi Rawad, auhallahu ila Dawud alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud. Ini sepertinya dari Israiliyat. Ya Dawud, basyiril mudnibin wa andiril musaddiqin. Wahai Dawud, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa, dan berilah peringatan kepada orang-orang yang berbuat baik. Fakana ajab, maka Nabi Daud heran, kenapa diberi kabar gembira orang-orang berbuat dosa. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa, dan berilah peringatan kepada orang-orang yang musaddiqin, membenarkan, beriman, lalu berbuat baik. Faqala, maka Nabi Daud berkata, ya Rabb, ubasyirul mudnibin wa undirul musaddiqin. Ya Allah, saya beri kabar gembira kepada orang berbuat dosa. Ya Allah, saya berikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat baik. Qala na'am, iya. Basyiril mudnibin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa. Bukan karena dosa yang dia lakukan, bukan itu. Annahu la yata'azamani dzambun aghfiruh. Sungguh, sebesar apapun dosa di hadapanku, kalau aku berkehendak untuk mengampuni, aku akan ampuni. Jangan putus asa. Jangan kamu menjadi orang yang menjadi sebab putus asanya seseorang. Bukankah kita ingat bagaimana pembunuh 100 jiwa, ikhwan? Sebelumnya 100 jiwa dia, atau 99 jiwa dia membunuh. Ada orang yang memberikan fatwa, yang fatwa itu menjadikan sempit orang ini, mengatakan Allah tidak mungkin mengampuni dosamu. Subhanallah. Marah, sedih, bercampur jadi satu. Faqatalahu, maka dia pun membunuh orang ini. Fakammala bihi mi'ah, sampai dia genap 100 kali membunuh. Nah, orang-orang yang seperti ini beri kabar gembira bahwasanya kalau kamu bertobat kepada Allah, Allah akan mengampunimu. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa andiril musaddiqin, adapun orang-orang yang berbuat baik, beri kepada mereka peringatan. Annila adau adli wa hisabi ala ahadin illa halak. Sungguh, kalau betul-betul aku meletakkan keadilanku, yakni dihisab betul, kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kejelekan, tidak ada seorang pun kecuali akan binasa. Nah, ini hisab ma'asyiral muslimin. Waqala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, al-munaqashah su'ul istiqsa hatta la yutrak minhu syai'. Bahwasanya nanti akan ada jenis hisab yang disebut dengan munaqashah. Itu yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man nuqishal hisabu halak. Siapa yang ketika dihisab itu dengan munaqashah, halak. Apa itu munaqashah? Kata Ibnu Uyainah, al-munaqashatu, munaqashah itu adalah su'ul istiqsa, perhitungan yang betul-betul dihitung
dihitung betul satu-satu. Hatta la yutraq minhu syai', sehingga tidak tersisa sedikit pun kecuali dihitung. Nah, dan mata, ini mata, nikmat dari Allah. Sudahkah kamu syukuri? Kamu diberi nafas, sudahkah nafas ini disyukuri? Ini baru nikmat dibandingkan dengan kebaikan. Belum lagi kejelekan dengan kebaikan. Waqala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, al-hisabu asyadid, yang dimaksud dengan hisab yang syadid, karena hisab ada dua, hisaban yasira dan ada hisab yang syadid, yaitu munaqasyah. Kata Ibnu Zaid, al-hisabu syadid, yang dimaksud dengan al-hisab asyadid adalah alladzi laisa fihi syai'un minal afwi, hisab yang di situ tidak ada maaf sama sekali. Kejelekan ya harus ditutup dengan kebaikan, kejelekan harus dibandingkan dengan kebaikan. Wal hisabul yasir, adapun hisab yang yasir, alladzi tughfaru dzunubuhu wa tuqbalu hasanatuhu, yaitu orang-orang yang dihisab ketika didapatkan dosa diampuni, tidak dibandingkan dengan kebaikan. Diampuni. Bahkan ada yang ditutup. Sampai heran seorang hamba, mana perbuatan jelek saya tidak ada. Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, benar-benar dari sini semakin jelas, fatabayyana bihadza, semakin jelaslah dengan hal ini, dengan permasalahan hisab, perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, annahu la najata lil abdi, betul-betul tidak mungkin seorang hamba itu selamat bidunil maghfirah, tanpa ada maghfirah, ampunan Allah, wal afwi, tanpa ada pemaafan dari Allah, war rahmati, tanpa ada rahmat dari Allah, wat tajawuzi, dan tanpa ada tajawuz, dilalui begitu saja, diampuni, dimaafkan, tidak akan selamat. Dan sungguh annahu mata uqimal adla al mahd, dan betul-betul kalau Allah menegakkan keadilan dengan makna setiap kejelekan adalah dengan satu kebaikan, kebaikan, nikmat dengan kebaikan, nikmat dengan kebaikan, halak, seorang hamba akan binasa. Naam. Wa mimma yubayyinu dzalik, di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya sesungguhnya nikmat-nikmat itu juga akan ditanya oleh Allah, qauluhu subhanahu, firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, sungguh kalian benar-benar pada hari itu akan ditanya tentang semua nikmat, air minum yang kita minum, tempat berteduh yang kita berteduh di bawahnya, keluarga yang Allah berikan kepada kita, dzurriyyah yang Allah berikan kepada kita, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Nabi suatu saat bersama dengan Abu Bakar dan Umar ketika itu, sebelumnya mereka dalam keadaan lapar, kemudian disambut oleh seorang sahabat di kebunnya. Sahabat tadi mendatangkan korma-korma di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, di bawah rindangnya pohon korma dibentangkan tikar untuk mereka semuanya, kemudian disembelihkan kambing, disuguhkan kepada Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Mereka semua menikmati. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh ini semuanya akan ditanya oleh Allah. Teduhnya tempat kita berteduh, makanan yang kita makan, ma'un barid, air dingin yang kita minum ini. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nah, fahada yadullu, ayat ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menunjukkan ala anna nas,
bahwasanya manusia itu yus'alun, akan ditanya tentang nikmat-nikmat, anin naimi fid dunya, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia. Bukan hanya hasanat dan sayyi'ah, kebaikan dan kejelekan yang dibandingkan, tidak, namun juga akan ditanyakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia di dunia. Hal apakah qamu bisyukrihi amla, apakah dia telah bersyukur atas nikmat-nikmat itu atau dia tidak bersyukur. Faman tuliba bisyukri, sungguh kalau kemudian seorang hamba ketika dihisab, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pembuktiannya bahwasanya dia telah bersyukur ala kulli nikmatin, atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada dia, min afiyah, berupa afiyah, kesehatan yang Allah berikan kepada dia, wasatr, dan juga ditutupnya aib-aib dia, itu nikmat Allah, wasihhati jismin, sehatnya jasad, wasalamati hawas, dan keselamatan panca indera dia, wa tibi aish, dan kehidupan yang nyaman, wastuqsiya ala dzalika, kemudian dihitung semuanya satu persatu nikmat itu. Lam tafi a'maluhu, amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan itu sama sekali tidak bisa sebanding kulluha bisyukri ba'dhi hadhihi ni'am, untuk menjadi bukti dia telah bersyukur atas sebagian nikmat saja tidak bisa. Wa tabqa sa'iru an-ni'am ghairu muqabalah bisyukr, sehingga masih tersisa nikmat-nikmat yang lain belum terbukti dia telah bersyukur, dan masih tersisa dosa-dosa dia. Fayastahiqu sahibuhal adzab bidzalik. Kalau memang seperti itu yang terjadi, seorang akan masuk ke dalam neraka, diazab oleh Allah Subhanahu. Nah, amalan kita ini tidak bisa untuk sebagai bukti bersyukur atas sebagian nikmat kita yang Allah berikan. Nah, wabillahi taufiq. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab hak, benar. Berikutnya Ibnu Rajab menyebutkan banyak riwayat, sebagiannya dhaif, syadidu dha'f. Ada riwayat-riwayat beliau sebutkan. Naam, min babil istiqnas, para ulama, naam, terkadang menyebutkan riwayat-riwayat yang dhaif, tetapi bukan dijadikan sebagai asal, bukan dijadikan sebagai apa? Asal, dalil yang merupakan asal, tetapi disebutkan min babil istiqnas, hanya untuk menguatkan, yakni melengkapi apa yang sudah jelas tadi. Cukup firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian semuanya akan ditanya oleh Allah semua nikmat. Sebagaimana Nabi juga mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, duduknya kita ini di tempat yang teduh ditanyakan oleh Allah. Air minum segar yang kita minum ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang kita makan ditanya oleh Allah Subhanahu. Abu Bakar, Umar. Nah, ala kulli hal Ibnu Rajab kemudian menyebutkan riwayat. Nah, kita baca ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa kharraj al-Kharaiti fi kitab asy-syukri min hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Yu'ta bi 'abdin yaumal qiyamah fayuqaf baina yaday Allah azza wa jalla fayaqulu Allah lil malaika unzuru fi 'amali 'abdi wa ni'ami 'alaihi fayanzuruna fayaquluna wala bi qadri ni'matin wahidah min ni'amika 'alaihi fayaqul unzuru fi 'amalihi sayyi'ihi wa salihihi fayanzurunahu fayajidunahu kafafan fayaqulu 'abdi qad qabiltu hasanatuk أو حسناتك وغفرت لك سيئاتك وقد وهبت لك نعمي فيما بين ذلك. Hadis ini dhaif ikhwan. Nah, karena di dalamnya ada Hammad bin Ja'far wa huwa layyinul hadis, ay dhaif. Tapi disebutkan di sini sekali lagi oleh Ibnu Rajab istiqnasan
Berkata beliau, dan riwayat-riwayat yang lain serupa dengan itu. Yu'ta bi'abdin, akan didatangkan pada hari kiamat seorang hamba. Fayuqaf baina yadayillah. Dia berdiri dihadapkan di hadapan Allah. Fayaqulullah lil malaikah. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, unzuru fi amali abdi wa ni'ami alaihi. Coba perhatikan amalan kebaikan hambaku ini. Amalan dia perhatikan. Lihatlah amalan hambaku ini dan lihatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada dia. Dibandingkan. Fayanzurun, malaikat pun melihat, membandingkan antara amalan-amalan dia, amalan kebaikannya dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada dia. Kesehatan, afiah ila akhirih. Apa kata malaikat? Wala biqadri nikmatin wahidah min ni'amika alaihi. Amalan dia ya Allah tidak sebanding dengan nikmat-nikmatmu. Satu nikmat darimu saja tidak bisa dibandingkan dengan amalan yang dilakukan oleh hamba ini. Jadi tidak bisa dibandingkan. Kemudian Allah berkata lagi, unzuru fi amalihi sayyi'ihi wa salihi. Sekarang bandingkan amalan kebaikan dia dengan amalan kejelekannya. Fayanzurunahu. Kemudian dilihat amalan kebaikan dan kejelekannya. Fayajidunahu kafafan. Ternyata amalan baik dan buruknya itu sepadan, sama. Habis kebaikannya kalau dibandingkan dengan apa? Sayyi'ah. Berarti amalan-amalan itu habis sudah. Nikmat-nikmat itu belum dia syukuri. Naam, fayaqul, Allah kemudian mengatakan kepada hambanya, abdi, wahai hambaku, qad qabiltu hasanatik. Amalan kebaikanmu walaupun sepadan dengan kejelekanmu, aku terima. Wa ghafartu laka sayyi'atik. Aku ampuni dosa-dosa kamu. Wa qad wahabtu laka ni'ami. Adapun nikmat-nikmatku aku berikan kepadamu. Fima baina dzalik. Betapa bahagianya kalau ada orang seperti ini saja, ikhwan, bahagia luar biasa. Amalan kebaikannya tidak bisa mengalahkan sayyi'ahnya. Nah, belum lagi dia harus mensyukuri setiap nikmat. Tetapi manakala Allah Subhanahu kemudian menerima amalan-amalan dia, mengampuni dosa-dosanya, kemudian tidak ada munaqasyah, maka itu adalah sa'adah bagi seorang hamba. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, nah, menyebutkan riwayat yang cukup banyak yang semakna dengan itu. Yang intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari apa yang telah kita dengar minal ayat wal hadis, semoga menjadikan kita ini semakin lebih tahu diri tentang kadar diri kita ini yang dhaif, yang lemah, semakin mengerti kadar diri kita ini yang sesungguhnya tidak punya apa-apa, la syai', kalau tidak karena fadlullah, keutamaan dari Allah, wa rahmatuh, rahmat dari Allah, kita tidak bisa berbuat. Nah, itulah semestinya seorang hamba ketika melihat amalan dia. Dia tidak melihat amalan yang dia lakukan adalah kemampuan dari dirinya, jasa yang telah dia berikan untuk agama ini, abadan. Tetapi dia melihat itu adalah rahmat dari Allah, fadlun min Allah. Dan dengan itulah semestinya kita berjalan dalam kehidupan dunia ini. Dan sungguh Nabi SAW mengingatkan hal tersebut dalam hadis yang sedang kita baca bersama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa mengikuti yang baik dari qaul, dari ucapan. Allah mudahkan untuk kita mengerti al-haq, dan Allah mudahkan untuk kita mengikuti al-haq itu, dan Allah mudahkan untuk kita mengenal al-batil, dan dimudahkan untuk meninggalkannya. Hadza wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة.
الشيطان